Hanya bahas kemarin tentang masalah satru aurat bagi betina. Ini kemana nih? Satru aurat itu yang memakai mengkena lepasan itu kan? Yang sambungan itu kan? Yang ternyata tidak sah kan? Ternyata itu. Anak jingok bau nge. Selama ini dah jingok anak. Pas jingok itu, iya dia. Maksudnya, cana bila biasa setiap air ngajar itu tuh. Lagi tidak nge. Ternyata pas jingok baru nge. Oh iya, tidak sah. Ada terjingok dari bawah. Terjingok dari bawah. Wa'an Abdullah ibn Umar an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masjida far'a majlisain ahadul majlisain yad'una Allah wa yarghabuna ilayh wal akhar yata'allamuna fiqha wa yu'allimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala majlisaini 'ala al-khair ahaduhuma afdal min al-akhar amma haula'i fayad'una Allah wa yarghabuna ilayh in syaa a'tahum wa in syaa manahum wa amma haula fa yata'allamuna wa yu'allimul jahil wa inna ma bu'ithu mu'alliman wa haula'i afdal wa atahum hatta jalasa ma'ahum akhraj Ibnu Majah fi sunanihi wa Darimi fi musnadihi wa ghairihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid bersama para sahabat. Para majlisnya di dalam majlis itu Rasulullah melihat ada orang lagi majlis, ada dua majlis di situ. Ahadu majlisain yad'una Allah yarqubuna. Salah sikap majlis tersebut, mereka mengajak berdoa bersama, mendekatkan diri kepada Allah bersama. Artinya majlis berzikir bersama, mengajak mereka untuk berdekatan kepada Allah. Wal akhar sikap lagi majlis yata'allamuna fiqh. Wa yu'allimun, mereka mempelajari fikih dan mengajarkan ilmu fikih. Dua majlis. Jadi di masjid itu Rasulullah nyingok ada dua majlis. Dua majlis ini dinyingok oleh Rasulullah. Yang sikap lagi berzikir, berdoa bersama, mengajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang sikap mempelajari ilmu fikih dan mengajarkan ilmu fikih. Apa kata Rasulullah? Dalam majlisnya al-khair. Dua-duanya ini majlis ini sama-sama baik kata Rasulullah. Ada ahaduhuma afdal min al-akhar, tapi kata Rasulullah salah sikap di antara majlis ini ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik kata Rasulullah. Amma haula, yang sikap ini fayad'un Allah wa yarqubuna ilaih. Berzikir, berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, insya'atuhum wa insya'manahum. Jika Allah berkehendak untuk memberikan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka. Jika Allah tidak berkehendak untuk memberikan mereka, maka Allah tidak akan berikan apa yang mereka minta. Wa amma haula kata Rasulullah. Yang sikap lagi kata Rasulullah, fa yata'allamuna wa ya'allimul jahil. Yang sikap lagi mereka mempelajari fikih dan mengajarkan kepada orang-orang yang tidak memahami ilmu fikih. Lalu Rasulullah mengatakan wa inna ma bu'istu mu'alliman, aku diajarkan oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai mengajarkan. Sebagai orang yang mengajarkan agama. Wa haulai afdal. Dan mereka itu yang lebih afdal. Makanya ketika kita mempelajari ilmu fikih itu luar biasa, ikhwan. Ilmu yang mengajarkan kita untuk mengerti bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah yang benar. Aku banyak orang galak mempelajari ilmu fikih ini. Senangnya belajar ilmu tasawuf, tafsir, hadis. Itu yang mereka senangi. Tapi padahal belajar ilmu fikih itu lebih penting. Sampai Rasulullah SAW ngomongkan buat aku nih lagi diutus oleh Allah sebagai pengajar, mu'alliman, kata Rasulullah. Menunjukkan belajar ilmu fikih itu penting, sangat penting untuk belajar ilmu fikih. Sangat penting untuk kita belajar ilmu fikih. Supaya apa? Supaya ibadah kita manfaatahum hatta jalasa ma'ahum. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dan Rasulullah mendatangi mereka yang belajar ilmu fikih lalu berduduk bersama mereka orang. Nah ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini menjadikan tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita. Apa? Mereka salafus sholihin itu selalu mencari yang terbaik di antara yang baik. Salaf kita itu selalu mencari yang terbaik di antara yang baik.
gawe mereka itu para salaf itu selalu yang bagus galau. Jarang tidak bagus. Tapi mereka berusaha untuk mencari yang terbaik di antara yang baik. Contoh, misal ba'dal maghrib itu biasa berzikir kepada Allah, biasa baca Quran, biasa baca Ratibul Haddad, biasa kita belajar seperti itu. Suatu saat, saya katakan, suatu saat ada tamu. Suatu saat ada tamu. Ketika ada tamu tersebut, apa yang terjadi? Apa yang lebih Allah? Kita tinggal ke tamu, kemudian kita zikir, atau kita tinggal ke zikir kita melayani tamu? Mana yang lebih Allah? Tinggalkan majlis kita, tinggalkan zikir kita, melayani tamu. Padahal dua-duanya bagus, tapi mereka mencari yang lebih bagus dan begitu. Begitu juga dalam hidup itu, ikhwan. Itu nih hidup singkat. Itu ini hidup tidak selama-lamanya, singkat, ikhwan. Makanya mereka orang salihin itu di dalam belajar ilmu fikih ini. Ingatkan ini satu contoh, satu intibaran, maju ke depan, maju ke depan. Tanggal maju ke depan. Itu lah, siapa namanya? Yang maju ke depan. Dari belakang yang kalau tidak itu juga. Agak maju, tidak tahu, maju. Di pondok pesantren, pondok, kitab satu contoh ini pelajaran. Kitab yang dipelajari dalam kitab fikih. Kitab itulah kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Gharib, kitab Muqaddimah Hadramiyah, kitab Umdah, kitab Zubat, kitab Fathul Mu'in, kitab Minhaj. Kitab yang dipelajari itu dalam kitab fikih itu kan kitab-kitab itulah. Tidak kitab-kitab mana. Padahal kitab fikih ini sangat banyak. Pengarang kitab fikih itu jumlahnya ratusan, bahkan jutaan. Kenapa salaf kita, para ulama kita tidak mau mencari kitab yang lain? Yang lebih gampang dipahami, yang lebih mudah untuk dibaca. Kenapa salaf kita tidak mau? Justru milik kita kitab itulah. Kenapa? Karena mereka salafus salihin hanya ingin mencari yang sudah mujarrabah, yang sudah terbukti. Dan mereka tidak mau mencoba-coba untuk mencari yang lain. Kenapa? Karena waktu hidup mereka ini, kata mereka itu terbatas. Dan sehingga mereka tidak mau mencari yang lain. Mereka lebih mencari yang mana sudah jelas buktinya. Sehingga mereka mempelajari. Sampai detik ini di pondok-pondok salafus salihin, pondok-pondok yang memang berakidah sunnah wal jamaah, rata-rata mereka tidak mempelajari kitab-kitab yang lain. Dan kitab-kitab itulah yang dipelajari. Kenapa? Karena waktu terbatas. Begitu juga dari kita ini. Tak salah nak nyoba-nyoba, kita pengen tahu ini, pengen tahu itu. Kenapa nak mencari yang lain yang jelas ada depan mata kita yang sudah terbukti nyata? Keberhasilannya. Tidak ada yang tidak berhasil. Seluruhnya berhasil. Begitu juga di dalam hidup ini, ikhwan. Ampun. Jangan berusaha untuk mencari yang lain kalau sudah ada yang berbukti. Apalagi belajar fikih. Usahakan untuk kita duduk dalam majlis ta'lim. Jangan kita anggap remeh belajar dalam fikih. Jangan kita anggap remeh dalam belajar duduk majlis ta'lim. Majlis ta'lim luar biasa manfaatnya untuk kita. Dampaknya itu luar biasa. Ketika berdampak baik kepada kita, maka uang yang ada di sekitar kita mau tak mau jadi baik. Wabil khusus kita sebagai seorang suami, kita punya bini. Ketika kita jadi baik, bini kita otomatis jadi baik. Ketika kita punya anak, maka otomatis anak kita jadi baik juga. Makanya penting untuk majlis taklim. Dan kita juga perhatikan ikhwan kita, budak-budak majlis ini. Bukan kamu banyak yang majlis kita ini. Mana galau? Hilang galau. Tak galak duduk majlis taklim. Dia nggak remeh duduk majlis taklim. Sehingga nak diajak.
Sulit untuk duduk majlis taklim. Berulang-ulang kita ajak sulit untuk majlis taklim. Tapi tadi ngomong kesian gitu. Kesian. Tapi ada yang disampaikan pernah ada yang mengatakan ketika dalam satu riwayat hadis yang menyatakan wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, kata Rasulullah, maka Allah berikan pemahaman dia agama. Artinya ikhwan, jika Allah tidak inginkan kebaikan kepada dia, otomatis Allah akan jauhkan dia dari pemahaman agama. Ketika kita enggan duduk majlis taklim, ketika kita berat untuk duduk majlis taklim, ketika kita berat untuk hadir dalam majlis taklim, mungkin naudzubillah, ya memang Allah tidak inginkan kita duduk majlis taklim. Ya mungkin Allah tidak inginkan kebaikan kepada kita untuk duduk dalam majlis taklim. Harusnya kita takut dengan hal itu. Kalau kita tidak diinginkan oleh Allah untuk duduk majlis taklim, artinya kita di wong yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, kita akan disulitkan oleh Allah untuk duduk dalam majlis taklim. Naudzubillah. Sehingga apa? Sehingga kita lebih senang duduk dengan majlis zikir. Kalau zikir, senangnya kita. Acara rotibul hadat, majlis rotibul hadat, senang kita duduk dalam majlis rotibul hadat. Duduk belajar baca Quran, ngaji gitu, senang. Baca zikir apa? Saman, senang kita duduk. Baca zikir apa? Majlis maulid, senang kita duduk dalam majlis maulid. Tapi ketika duduk dalam majlis fikih, ketemu kita. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan setan menggoda kita orang, menipu daya kita. Sehingga apa? Kita berpikir majlis rotib, majlis zikir, majlis maulid itu lebih baik daripada kita duduk dalam majlis taklim mempelajari ilmu agama. Tujuannya apa? Supaya ibadah kita tadi tidak sah terus. Kita pikir, dengan zikir, Masya Allah, dengan zikir kita jadi orang baik, dengan baca maulid jadi orang baik. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Hingga tahu-tahunya wudhunya dah selama ini, solatnya tidak benar, ibadahnya tidak benar, istinjanya tidak benar, cara menghilangkan najis tidak benar. Naudzubillah. Padahal kita sering belajar begini, bukan main. Bukan main nyangkut kita benar kalau ibadah kita ternyata tidak benar ibadah kita. Hanya bahas kemarin tentang masalah satru aurat bagi betina. Yang mana deh? Satru aurat itu yang pakai mengkena lepasan itu kan? Yang sambungan itu kan? Yang ternyata tidak sah kan? Ternyata itu. Anak jingok bau nge. Selama ini dah jingok anak. Pas jingok itu, iya. Maksudnya, cara bela biasa tiap air lanjang itu tuh. Lagi dah nge. Ternyata pas jingok baru nge. Oh iya, tidak sah. Ada terjingok dari bawah. Yang akhirnya banyak ibu-ibu mobil. Amin, setiap kali pakai baju inilah, sholat inilah terus. Jadi cawan, ya tidak sah. Bayang tu lah tuan. Padahal, hotel ibu-ibu itu majlis kami sendiri ngaji tiap minggu, seminggu sekali majlis ngaji. Apalah, tidak belajar fikih. Apa duduk ini baru tahu ternyata sholat tidak sah, menutup aurat tidak benar. Itulah kadang itu satu contoh ketika kita belajar fikih itu membenarkan ibadah kita. Ketika kita belajar fikih membenarkan cara ibadah kita kepada Allah. Tata cara yang benar itu. Kapan? Tahunya pas belajar fikih. Kalau baca maulid, ada kita. Ketika kita zikir, ada kita. Tidak. Tapi ketika belajar fikih, jatuh. Mana? Salah lagi. Oh main lagi yang ini. Tidak tahu sampai sini salah lagi. Duduk belajar sebab lain lagi salah lagi. Tapi kesalahan-kesalahan ini diperbaiki satu persatu. Sama tu kalau seandainya kita kan tipe wong yang sulit untuk nanyo. Tipe wong yang tidak berusaha untuk bertanya, tidak berusaha untuk memikirkan apa yang harus ditanya. Tidak, kita ni sifatnya kita yang menerima benar. Apa yang disampaikan, terima. Cuma kita tidak mau berpikir apa yang kita lakukan ini benar apa salah.
Nggak mau kan kita berpikir. Makanya penting ya kawan, duduk dalam majlis fikih. Selalu berusaha untuk duduk dalam majlis taklim. Kenapa? Karena majlis taklim itulah yang akan membenarkan.